Masih bersama kami Slam 99 channel motivasi dan inspirasi. Simak video-video kami dan silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Bekerja sesuai profesi sudah menjadi rutinitas sehari-hari. Dengan bekerja, kita bisa menjadi lebih produktif dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sayangnya, rutinitas ini kerap kali dikeluhkan banyak orang. Alasannya bermacam-macam, ada yang malas bekerja karena bosan, ada pula yang malas bekerja karena kelelahan. Apapun alasannya, malas bekerja bukan kebiasaan yang baik. Saat bekerja, setiap orang memegang tanggung jawab sesuai dengan profesinya masing-masing. Lantas, jika hal ini terus terjadi, apakah yang menjadi penyebabnya? 1. Kurang motivasi. Berbicara soal motivasi dan inspirasi, sebenarnya kita bisa mencari dimanapun, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Namun tidak semua orang bisa dengan mudah mendapatkan ritme pencarian motivasi tersebut, meskipun itu untuk kepentingannya sendiri. Kadang bahkan ada orang yang serasa sudah mencoba berbagai macam cara tapi tetap sulit termotivasi. Kurang motivasi adalah hal yang fatal dalam kehidupan dunia nyata. Orang seperti itu akan sulit diajak untuk maju dan berprestasi. Sudah tentu akan mengganggu orang lain bahkan satu tim. Kurang motivasi ada kalanya dari kebiasaan yang tidak baik seperti tidak sarapan pagi sebelum berangkat kerja, bangun kesiangan karena begadang. Hal itu harus kita rubah secepatnya agar hidup kembali normal. 2. Jenuh dan bosan. Kejenuhan adalah perasaan lelah secara fisik, emosional, dan psikis setelah melakukan rutinitas berulang kali sehingga membuat kita tidak mau atau bahkan mampu melakukannya lagi. Jenuh adalah salah satu penyebab terbesar kenapa seorang pekerja menjadi tidak produktif dan rentan membuat kesalahan saat bekerja. Pasalnya, kejenuhan mengurangi kemampuan seseorang untuk bertindak sigap dan berpikir jernih untuk membuat keputusan yang logis. Jenuh bekerja juga jadi penyebab kenapa kamu ingin mengerahkan lebih banyak tenaga untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sebetulnya remeh. Semakin lama kamu merasa jenuh, motivasi, fokus, kecepatan, dan ketepatan kerja kamu juga cenderung menurun. Akhirnya, pekerjaan akan terasa lebih berat dari sebelumnya. Bukan mustahil kejenuhan pada akhirnya merambat ke hubungan profesional kamu dengan rekan kerja lainnya. 3. Kondisi kesehatan yang buruk. Katanya, kesehatan merupakan harta berharga yang jarang kita syukuri. Kita baru merasakan nikmatnya saat mengalami sakit. Tak terkecuali dalam pekerjaan, banyak orang yang tak menyadari pentingnya kesehatan. Padahal, kerugian yang dialami orang sakit bukan hanya hilangnya nikmat sehat, loh. Produktivitas kerja juga bisa berkurang karenanya. Bayangkan saja, dalam kondisi sakit, bagaimana bisa pekerjaan selesai dengan optimal? Dirangkum dari Verywell Mind dan Townsend Associates, gangguan kesehatan dapat mengganggu berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk pekerjaan. Misalnya, saat ingin berangkat kerja, kamu ternyata harus menunda karena mendadak sakit perut dan diare. Waktumu di kantor akhirnya berkurang. Ini hanyalah masalah kesehatan kecil. Bagaimana jika seorang pekerja memiliki gaya hidup yang buruk, lantas mengalami penyakit jantung? Ia kemudian harus cuti karena harus menjalani berbagai macam terapi atau operasi. Waktu yang bisa digunakan untuk bekerja, hilang sia-sia begitu saja. Tidak hanya kamu, perusahaan juga merugi karena pekerjanya mengalami sakit. Semua ini tentu bisa kamu hindari dengan mudah apabila kamu menjaga kesehatan fisikmu. 4. Kelelahan kerja dan stres. Tuntutan pekerjaan dan pendidikan yang begitu besar pada seseorang menyebabkan mereka bekerja keras. Pada beberapa orang, mereka bahkan bisa jadi bekerja terlalu keras. Bekerja keras ini memang bisa membuatmu menjadi sangat produktif. Namun di sisi lain, terdapat masalah kesehatan yang juga bisa menimpamu. Bangun pagi hari dan terjaga hingga dini hari untuk bekerja bahkan hingga lembur bisa sangat mempengaruhi kesehatanmu. Hal ini tidak hanya mempengaruhimu secara fisik saja namun juga secara emosional. Bekerja terlalu keras ini bisa menimbulkan juga stres yang menumpuk dan menyebabkan rasa lelah yang luar biasa. Hal ini menyebabkan tubuh sesara terkuras secara emosi, fisik, dan mental. Kelelahan ketika bekerja atau biasa disebut sebagai burnout ini merupakan salah satu hal yang banyak menimpa pekerja saat ini. World Health Organization WHO, saat ini bahkan menggolongkan burnout sebagai salah satu kondisi kesehatan.
Burnout saat ini termasuk dalam salah satu kondisi kesehatan yang bisa didiagnosis dan diobati. Burnout dijelaskan oleh WHO sebagai sebuah sindrom yang muncul dari stres kronis di tempat kerja yang tidak bisa diatur secara sukses. Ketika seseorang mengalami kondisi ini, tentu saja terjadi sejumlah masalah kesehatan yang membuat produktivitas kerja malah menurun. Agar tidak terjadi masalah lebih lanjut, kamu perlu mengenali dan mengatasi kondisi ini secepat mungkin. 5. Lingkungan kerja yang buruk. Sebuah perusahaan identik dengan lingkungan kerja yang tegang, keras, dan selalu bergerak cepat. Tuntutan untuk mencapai target penjualan dan pemasukan pun begitu tinggi. Belum lagi pengukuran performa yang semakin ketat, membuat para pemimpin ataupun anggota tim harus terus bekerja di bawah tekanan. Dengan kondisi semacam ini, berbagai kendala bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu penyebab kegagalan perusahaan kecil yang paling sering terjadi adalah lingkungan kerja yang tidak baik. Lingkungan kerja yang negatif tentu akan memberi pengaruh signifikan pada produktivitas dan performa kerja. Bukan hanya itu, lingkungan kerja seperti ini pun dapat memengaruhi kehidupan pribadi, bahkan kepercayaan diri serta kesehatan fisik dan mental. Merasa bosan karena pekerjaan mungkin hal yang biasa. Namun, jika Anda sampai merasa sedih, marah, hingga tertekan karena situasi lingkungan kerja yang buruk, Anda tidak boleh berdiam diri saja. Selain itu, budaya kerja juga dapat mempengaruhi lingkungan kerja menjadi negatif. Misalnya, karyawan yang saling meremehkan satu sama lain, senang bergosip, hingga kebijakan perusahaan yang tidak mendukung karyawannya untuk berkembang. Untuk itu, sebagai karyawan yang masih ingin bekerja di perusahaan tersebut tentu harus mengetahui bagaimana cara menyikapinya sehingga Anda betah untuk bekerja, setidaknya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Beberapa orang mungkin beranggapan bahwa malas itu merupakan suatu kebiasaan buruk. Namun, sebenarnya malas bukannya suatu kebiasaan melainkan momen ketika motivasi seseorang hilang. Mengapa? Ketika kita akan melaksanakan suatu pekerjaan pasti membutuhkan motivasi, membutuhkan penyemangat untuk kita menyelesaikan kegiatan tersebut. Maka dari itu, malas tidak dapat disebut sebagai kebiasaan, sebab faktanya malas merupakan momen seseorang enggan mengeluarkan usaha atau energinya padahal mereka mampu untuk melakukannya. Selain itu, apabila disebut sebagai kebiasaan, malas merupakan keadaan yang relatif. Misalnya saja, ada orang yang enggan untuk berolahraga sehingga disebut pemalas dalam olahraga. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah orang tersebut tidak menempatkan olahraga dalam skala prioritasnya, sebab ada kegiatan lain yang berprioritas lebih tinggi. Tentunya dalam menentukan skala prioritas setiap individu itu berbeda-beda.